Guys, pernah nggak sih kamu ngalamin situasi kayak gini? Awalnya, dia yang duluan chat duluan, selalu excited tiap kali ngobrol, ngajak ketemu, dan kelihatan benar-benar pengen ada di hidupmu. Tapi lama-lama, ada yang berubah. Jawabannya jadi lebih lama, makin singkat, makin nggak ada effort. Rencana ketemu yang dulu gampang banget dibuat, sekarang jadi ribet dan serba lihat nanti aja. Kalau kamu pernah ngerasain ini, pasti ada satu pertanyaan yang muncul di kepala. Apa yang salah? Kenapa dia berubah? Dan yang lebih bikin bingung, kebanyakan orang, terutama cowok, ngerespons ini dengan cara yang justru bikin keadaan makin buruk. Mereka panik, makin sering ngechat, makin banyak ngasih perhatian, makin berusaha supaya dia sadar betapa berartinya hubungan ini. Mereka berpikir, kalau gue lebih perhatian, lebih baik, dia bakal ingat lagi sama perasaannya dulu dan semuanya bakal balik kayak awal. Tapi sayangnya, itu bukan cara kerja ketertarikan. Saat seseorang mulai ngelakuin lebih sedikit buat kamu, itu artinya di kepalanya ada sesuatu yang udah berubah. Bukan berarti dia sengaja nggak menghargaimu, tapi di pikirannya, dia udah mulai ngerasa kamu selalu ada. Dan kalau sesuatu terlalu mudah didapat, biasanya jadi kurang dihargai. Ini bukan cuma soal hubungan, tapi soal cara kerja manusia secara umum. Coba pikir, pas pertama kali beli HP baru, pasti kamu hati-hati banget kan? Takut lecet, takut jatuh, rajin dibersihin. Tapi makin lama, ya udah, jadi benda biasa yang kalau jatuh dikit pun nggak terlalu dipikirin. Nah, hubungan juga sama. Kalau dia tahu kamu selalu ada, selalu nungguin, selalu siap kapan aja dia mau, lama-lama kamu jadi benda biasa buat dia. Perasaan excited yang dulu ada, perlahan hilang. Dan di titik ini, kebanyakan orang justru ngelakuin kesalahan terbesar mereka. Mereka berusaha makin keras, mereka makin sering ngehubungin, makin banyak ngasih perhatian, makin nanya, "Kamu kenapa? Kok beda?" Dan semakin mereka melakukan itu, semakin mereka kelihatan terlalu ada. Dan semakin kamu kelihatan terlalu ada, semakin kamu dianggap biasa aja. Padahal, cara terbaik buat ngatasin ini bukan dengan ngejar, tapi dengan melakukan yang sebaliknya, narik diri. Bukan buat main game atau manipulasi, tapi buat ngasih kesempatan ke dia buat merasa kehilangan kamu. Saat kamu berhenti terlalu tersedia, saat kamu nggak selalu ngejar, dia bakal mulai sadar ada yang beda. Awalnya mungkin dia nggak ngeh, dia pikir kamu cuma lagi sibuk, tapi makin lama makin terasa. Dulu, tiap dia buka HP, selalu ada pesan darimu. Sekarang, nggak ada. Dulu, tiap dia ngepost sesuatu di sosial media, selalu ada like atau komen darimu. Sekarang, sepi. Dan di titik ini, pertanyaan mulai muncul di kepalanya. Kenapa dia berubah? Apa dia udah nggak tertarik lagi? Rasa penasaran ini yang akhirnya bikin dia mulai mikirin kamu lagi. Dia mulai ingat momen-momen dulu, mulai ngerasa kehilangan sesuatu yang sebelumnya selalu ada. Tapi ini bagian pentingnya. Kalau dia akhirnya balik lagi, kamu nggak bisa langsung balik ke kebiasaan lama. Kebanyakan orang begitu lihat dia mulai ngehubungin lagi. Langsung excited, langsung bales panjang, langsung ngasih perhatian penuh lagi. Dan apa yang terjadi? Siklusnya keulang. Begitu dia sadar kamu masih ada seperti dulu, dia bakal kembali ke mode awal, bosen. Jadi kalau kamu pengen benar-benar bikin perubahan, kamu juga harus jadi versi yang beda dari dirimu yang sebelumnya dia anggap biasa aja. Ini bukan soal pura-pura jual mahal, tapi soal beneran ngerti value diri sendiri. Banyak orang gagal di hubungan bukan karena mereka kurang menarik, tapi karena mereka beroperasi dari mindset takut kehilangan. Mereka takut kalau nggak ngejar, mereka bakal kehilangan kesempatan. Takut kalau nggak selalu ada, dia bakal pergi ke orang lain. Tapi orang yang ngerti value dirinya nggak punya ketakutan ini. Mereka tahu, kalau satu orang nggak bisa ngelihat nilainya, masih banyak orang lain yang bakal apresiasi dia. Jadi mereka nggak ngerasa harus ngejar siapa-siapa. Dan justru
Di saat kamu udah nggak berusaha ngeyakinin orang lain buat stay, di saat itu juga kamu jadi makin menarik. Karena orang bakal sadar, kamu bukan orang yang bisa dimainin. Nah, di titik ini biasanya dia bakal mulai cari-cari kamu lagi. Bisa jadi dia ngehubungin kamu duluan, bisa jadi dia mulai nge-like postingan lama kamu, bisa juga dia tiba-tiba ngajak ngobrol tanpa alasan jelas. Dan disinilah kebanyakan orang jatuh ke jebakan yang sama. Mereka langsung kembali ke pola lama. Langsung excited, langsung kasih perhatian penuh, langsung ngerasa, yes, dia balik. Padahal yang dia lakukan bukan karena dia tiba-tiba sadar betapa berharganya kamu. Dia cuma penasaran, dia cuma mau tahu apakah kamu masih ada buat dia atau enggak. Makanya kalau dia mulai balik, kamu harus tetap tenang. Jangan terlalu cepat kasih validasi yang dia cari. Bukan berarti kamu harus cuek atau enggak peduli, tapi kamu harus tetap pegang kendali. Kalau dia ngechat, bales biasa aja, enggak perlu terlalu excited. Kalau dia ngajak ketemu, jangan langsung gas tanpa pikir panjang. Biarin dia usaha juga. Karena kalau kamu langsung balik ke kebiasaan lama, dia bakal ngerasa, oh, dia masih sama kayak dulu. Gue masih bisa ngontrol dia. Dan begitu dia ngerasa terlalu gampang dapetin kamu lagi, siklusnya bakal keulang. Orang nggak bakal nyesel kehilangan seseorang yang mereka tahu bisa mereka dapetin kapan aja. Tapi mereka bakal nyesel kehilangan seseorang yang mereka sadar. Mereka nggak bisa kontrol sesuka hati. Jadi kalau kamu mau seseorang benar-benar menghargaimu, kamu harus pastiin kalau kamu juga menghargai diri sendiri. Bukan berarti kamu harus jual mahal atau main tarik ulur. Tapi kamu harus sadar kalau kamu itu berharga. Kalau ada orang yang nggak bisa ngelihat nilai kamu, ya udah biarin aja. Fokus ke diri sendiri, jadi versi terbaik dari dirimu, dan percaya bahwa kamu nggak perlu ngejar siapa-siapa. Dan justru saat kamu berhenti ngejar, orang-orang yang beneran sadar akan nilaimu bakal datang sendiri. Jadi, mulai sekarang, stop mikirin orang yang nggak effort ke kamu. Stop jadi orang yang selalu ada buat seseorang yang bahkan nggak yakin sama perasaannya sendiri. Karena begitu kamu ngerti nilai dirimu, kamu nggak perlu ngejar siapa-siapa lagi. Justru mereka yang bakal takut kehilangan kamu.